Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Dwi Ari Setiani, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dengan nomor induk mahasiswa 95-2022E21 dari Universitas Kristen Satya Wacana. Hari ini, Selasa, tanggal 13 Juni 2023, akan melaksanakan pembelajaran inovatif di kelas 11 IPS 3 SMA Negeri 1 Rowokle dengan materi program linier. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan salah satu siswa untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Berangkat semua? Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kalian cek dulu kondisi kelas kita. Lihat samping kanan dan samping kiri apakah ada sampah. Misalkan ada sampah, silakan kalian buang dulu ke tempat sampah. Sudah bersih semua? Sudah. Papan tulisnya sudah bersih ya? Sudah. Oke, kalau seperti itu silakan kalian siapkan alat tulis kalian. Siapkan buku, pulpen, pensil, buku paket, modul, dan lain sebagainya. Kita akan segera mulai pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa ya, meskipun sekarang COVID itu sudah tidak ada lagi, tetap kalian harus bisa menjaga kebersihan. Kalau di tempat keramaian, gunakan masker. Kemudian habis bepergian, kalian harus mencuci tangan sebelum makan. Ya, tetap jaga 3M. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar tentang matematika, alangkah lebih baiknya kalian saksikan video berikut ini. Nah, ini adalah salah satu video motivasi untuk membangkitkan semangat kalian dalam belajar matematika. Silakan kalian saksikan dulu ya.
Bagaimana video motivasinya? Apakah menarik atau tidak? Apa isi dari video itu? Ayo salah satu, silakan. Gimana Mas? Kerjasama dalam sebuah tim. Ya, sebuah tim itu akan menjadi kuat kalau anggotanya saling membantu dan saling bekerja sama. Siap dipimpin dan siap untuk memimpin. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang program linier, di mana program linier itu kompetensi dasarnya, ini ada dua, ada kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Kompetensi dasar pengetahuan bisa kalian cermati sendiri di sini, ya. Kemudian keterampilannya juga bisa kalian baca sendiri. Sudah? Nah, dari kedua kompetensi dasar ini nanti ada yang namanya indikator pencapaian kompetensi. Berarti apa sih yang akan kalian capai ketika kalian belajar tentang program linier? Dimana untuk KD pengetahuannya nanti kalian diminta untuk menentukan nilai optimum dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel menggunakan metode uji titik pojok. Pada pertemuan sebelumnya, program liniernya itu sudah membahas tentang model matematika. Nah, pertemuan yang kedua ini kita membahas tentang nilai optimum. Kemudian KD untuk keterampilannya berarti menyelesaikan masalah kontekstualnya. Ya, semuanya berhubungan dengan masalah kontekstual, berarti masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang apa sih program linier? Seperti pada pertemuan sebelumnya, di sini program linier itu merupakan suatu metode untuk memecahkan permasalahan. Permasalahannya permasalahan apa? Permasalahan kontekstual, di mana nanti akan dibentuk dalam suatu model matematika yang terdiri dari beberapa pertidaksamaan linier. Nah, kita masuk ke bermanfaatan dari materi program linier. Ya, yang namanya materi program linier itu aplikasinya banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari, pada bidang ekonomi, kemudian pada bangunan, ya, dan lain-lain. Nah, untuk supaya kalian lebih paham lagi, bisa kalian lihat video berikut. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh dari kebermanfaatan materi program linier dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, manfaat yang bisa kita lihat secara detail yang dekat sekali dengan kita, yang pertama itu ya menghitung keuntungan maksimum dari suatu usaha. Contoh tadi adalah contohnya usahanya Ibu Junis, di mana Ibu Junis membuat suatu kue, ya. Kemudian yang kedua, menghitung pengeluaran minimum yang dikeluarkan atau dibelanjakan untuk membeli barang. Nah, ini salah satu manfaat program linier dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, sekarang kita masuk ke apersepsi. Apersepsinya tentang grafik daerah himpunan pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, silakan coba kalian gambarkan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Ada yang masih punya aplikasi GeoGebra? Nah, kalau punya, bisa kalian buka aplikasinya. Silakan dibuka aplikasinya. Kemudian kalian tentukan gambar daerahnya seperti apa. Sudah ketemu? Sudah. Kalau sudah, saya minta tolong satu anak untuk maju ke depan, menggambarkan saja seperti apa grafiknya. Mbak Ani sudah? Sudah. Ya, silakan boleh maju ke depan. Sudah? Arah arsirannya kemana? Di situ tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, berarti arahnya ke bawah ya. Coba diarsir. Ya, terima kasih. Betul sekali, ini adalah gambar daerah himpunan dari pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Karena di sini tanda pertidaksamaannya itu kurang dari sama dengan, maka garis pembatasnya, garisnya nyambung, kemudian arah arsirannya ke bawah atau ke kiri ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, tentang cakupan materi dari program linear. Tadi materi prasyaratnya adalah sistem persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel. Nanti hubungannya dengan menggambar grafik seperti ini, ya. Dan grafik daerah himpunan penyelesaian dari SPL dan SPTL DV. Kemudian untuk nilai optimum fungsi objektif nanti bisa kalian peroleh dengan cara yang pertama membuat model matematikanya dulu, ya, dengan memisalkan variabelnya itu bisa menggunakan x dan y, a, b, c, d dan sebagainya. Kemudian yang kedua menggunakan metode uji titik pojok dan yang ketiga menggunakan metode garis titik. Nah, nanti yang akan kita gunakan adalah menentukan nilai optimum fungsi objektif menggunakan metode uji titik pojok. Nah, sekarang dalam belajar menentukan nilai optimum dari fungsi objektif pada hari ini nanti ada 3 penilaian yang akan saya ambil. Penilaian yang pertama adalah penilaian sikap. Nanti tekniknya menggunakan observasi, di mana indikatornya untuk sikap spiritual ada berdoa dan rasa syukur. Kemudian untuk sikap sosialnya ini berarti nanti ada pada kegiatan diskusi maupun presentasi, yaitu ada kerjasama, percaya diri dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua ada keterampilan. Keterampilan nanti yang diambil adalah bagaimana kalian presentasi
dan juga bagaimana kalian menyelesaikan tugas struktur, yaitu mengerjakan LKPD. Kemudian yang ketiga adalah tes tertulis. Tes tertulisnya nanti dilaksanakan ketika kita selesai pembelajaran, ya. Soalnya ada satu, tapi nanti antara nomor urut ganjil dan nomor urut genap itu tidak sama soalnya. Paham? Paham. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Ini melalui pendekatan KIPEK dengan model problem based learning yang dibantu dengan LKPD, kemudian PowerPoint dan penggunaan aplikasi GeoGebra. Yang pertama, kalian bisa menentukan nilai optimum dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dengan metode uji titik pojok. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan menentukan nilai optimum dari program linier dua variabel menggunakan metode uji titik pojok. Itu dua tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini. Nah, sekarang langkah-langkah dari pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Modelnya yang akan kita gunakan adalah model Problem Based Learning atau PBL atau pembelajaran berbasis masalah, di mana sintaknya atau tahapannya ada 5. Yang pertama, mengorientasikan peserta didik terhadap masalah, berarti nanti kalian akan diberi masalah. Kemudian yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Di sini nanti kalian akan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan pembagian kelompok pada pertemuan sebelumnya. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Berarti kegiatannya kalian menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang keempat ini nanti kalian kegiatannya adalah presentasi. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi nanti ketika kalian presentasi, ada yang menanggapi untuk menganalisis dan mengevaluasi hasilnya itu betul atau salah. Ya. Sekarang kita masuk ke tahap orientasi masalah. Di sini ada permasalahan utama. Permasalahan utamanya saya ambil dari tayangan video tadi di awal di bagian apersepsi, di mana di sini Ibu Junis ingin membuat 2 jenis kue. Kuenya kue apa saja? Kue donat dan bakpia. Di mana untuk membuat kue donat dibutuhkan berapa gram terigu dan gula? 10 gram terigu dan gula. Ya, kemudian untuk membuat kue bakpia 20 gram terigu dan gula. Kemudian terigunya yang tersedia hanya berapa gram? 400 gram. Gulanya 250 gram. Nanti kuenya itu akan dijual dengan keuntungan satu donatnya adalah 400, kemudian satu bakpianya 800. Nah, di sini nanti kalian diminta untuk menentukan berapa banyak jumlah kue donat dan kue bakpia yang harus dibuat supaya mendapatkan keuntungan maksimum. Nah, nanti tujuan kita hari ini adalah memecahkan permasalahan utama. Sekarang kita masuk ke tahap yang kedua tentang mengorganisasi peserta didik. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan pembagian kelompok pada pertemuan sebelumnya. Saya ingatkan kembali pembagian kelompoknya seperti ini. Kelompok 1 ada Viola, Kevin, Vita sama Melanie. Kelompok 2 ada Saanis, Shirley, Eva, Atasya. Kelompok 3 Niha, Tegar, Mutia sama Evariska. Kelompok 4 Faisal, Roni, Ahmad sama Putri Widya. Kelompok 5 WI, Endah, Tegar dan Putri Alfi. Silakan duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah. Oh, sudah dengan kelompoknya. Oke. Kalau begitu kita lanjut dengan membimbing penyelidikan pada LKPD. Ya. Akan saya bagikan lembar LKPD. Kelompok 2 mana? Oh, sini.
Depan belakang ya? Ya, ya silakan. Kursinya jadikan satu, tempat duduknya disetting sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah sekarang untuk menyelesaikan permasalahan utama berarti kalian harus tahu dulu bagaimana cara menentukan nilai optimum, ya. Sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, untuk menentukan nilai optimum berarti kalian harus tahu yang namanya daerah himpunan dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Gambar grafiknya dulu. Namun sebelum menggambar grafik berarti kalian harus tahu modelnya dulu. Model matematika dari soal cerita yang ada pada LKPD. Nah nanti di situ di LKPD-nya ada aktivitas pertama, di mana aktivitas pertama itu berisi tentang soal, kemudian ada cara penyelesaiannya, ya karena di sini yang akan kita bahas tentang pemecahan masalahnya, berarti kalian tuliskan dulu yang diketahui apa, kemudian yang ditanyakan apa, ya setelah itu proses penyelesaiannya bagaimana. Langkah yang pertama nanti buat model matematikanya dulu dengan memisalkan menggunakan variabel, bisa menggunakan XY, AB, CD dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, setelah diketahui variabelnya apa, ya tinggal kalian susun dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Setelah disusun menjadi SPTLDV atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel, tinggal kalian gambar. Cara menggambarnya, tentukan dulu titik potong dari masing-masing pertidaksamaan linear dua variabel dengan sumbu X dan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu X berarti kita anggap Y-nya sama dengan 0. Titik potong dengan sumbu Y kita anggap X-nya sama dengan 0. Nah setelah itu, kalau sudah ketemu titik-titiknya, tinggal kalian gambarkan pada bidang kartesius. Nanti akan ketemu perpotongan antara dua buah garis. Tinggal kalian cari titik potong dua buah garis tersebut menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Silakan kalian cermati aktivitas pertama sebagai panduan untuk menyelesaikan soal pada aktivitas kedua dan menyelesaikan soal pada permasalahan utama tadi. Silakan. Di LKPD sudah saya sertakan link barcode untuk kalian mencermati cara menggambar daerah pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian ini kode barcode LKPD. Barangkali ingin menggunakan yang ada di internet, kalian bisa scan barcode-nya, ya. Kemudian di situ juga ada video tentang cara menentukan nilai optimumnya, sama video satu lagi apa? Nilai optimum, minimum dan maksimum. Silakan kalian coba. Nanti ada yang menyelesaikan LKPD dan ada yang menuliskan pada kertas plano ini, ya. Ini kertas planonya digunakan untuk presentasi. Silakan, Mas. Dua anak menyelesaikan LKPD, dua anak menyalin pada kertas plano supaya cepat selesai. Sama-sama. Hasil dari daerah himpunan penyelesaiannya, kalian bisa gunakan aplikasi GeoGebra seperti tadi di awal, ya. Kalau tadi kan hanya terdiri dari satu pertidaksamaan. Nah, yang ini nanti ada dua pertidaksamaan, bahkan 4. Pembatasnya nanti ada 4, ya.
Sudah? Ya, kalau sudah berarti kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tentang tahap yang keempat apa? Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Sudah dituangkan dalam kertas plano? Sudah. Nah, kalau sudah, berarti ada yang presentasi dan nanti ada yang menanggapi. Yang mau presentasi silakan. Untuk aktivitas kedua, berarti permasalahan yang kedua siapa? Oke, kelompoknya Anis. Ya, nanti yang menanggapi bisa kelompoknya Viola, bisa kelompoknya Tegar, bisa kelompoknya Faisal, bisa kelompoknya siapa yang paling ujung? Anissa. Yuk silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Ansyafa. Saya Bunda Yulisa. Saya Polisi Baca Namantin. Saya Lehya Giati. Di sini kami akan menjelaskan mengenai permasalahan linear dua variabel. Seorang pasien disarankan untuk mengkonsumsi sedikitnya 16 unit vitamin A dan 12 unit vitamin B per hari. Untuk itu, ia dapat menggunakan vitamin tambahan dalam bentuk pil dan kapsul. Tiap butir pil mengandung 2 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Sedangkan tiap butir kapsul mengandung 4 unit vitamin A dan 2 unit vitamin B. Jika harga pil dan kapsul tersebut berturut-turut Rp4.000 dan Rp3.000 per butir, tentukan banyaknya pil dan kapsul yang diperlukan supaya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut minimum. Ya. Jadi dari soal tersebut kita dapat memisahkan ya. Misalkan ini ada banyak pil X dan banyak kapsul Y. Dapat diambil model matematikanya yaitu 2X plus 4Y lebih besar Lebih dari 16. 3x plus 2y lebih dari sama dengan 12. X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Dengan fungsi objektif atau tujuan fxy 400x plus 300y. 4.000 atau 4.000x plus 3.000y. Jadi potong terhadap suku x dan suku y. A untuk 2x plus 4y lebih dari sama dengan 16. 2x plus 4y sama dengan 16. Ya, jadi kita dapat menentukan titik potongnya dengan mencari sumbu x dan y. Kita mencari sumbu x ya. Ya, berarti mencari sumbu x berarti y kita dikali 0. Y-nya berarti 0. 2x plus 4 kali 0 sama dengan 16. Ya, silakan. Ya, Mbak Mila. Ya. Boleh satu pertanyaan, boleh dua pertanyaan. Iya, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Viola Triananta. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah metode eliminasi dan substitusi bisa diganti dengan metode lain? Metode ya, saya akan menjawab pertanyaan Mbak Viola. Metode eliminasi dan metode substitusi dapat diganti dengan metode lain yang lebih gampang, yaitu aplikasi GeoGebra. Dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, kita nggak usah susah-susah ini. Masukkan angkanya saja, langsung ketemu gambar. Nggak usah metode ini, nggak usah. Gitu. Ini ke depan. Ya, ada yang lagi yang ingin ditanyakan? Silakan, ada lagi? Kalau mau bertanya lagi nggak apa-apa, diperbolehkan. Saya banyak. Oh, iya. Bisa
dengan titik selain 0,0? Dan lalu apakah titik 1,2 bisa digunakan untuk menggantikan 0,0? Sekian, terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Viola lagi. Ya, bisa. Tidak harus titik 0,0. Tapi ada tapinya. Jangan menggunakan titik garis ini. Garis ini jangan. Nanti ambigu ditata. Jadi nggak dapat jalan keluar, mau ke kiri mau ke kanan nggak bisa. Kalau titiknya sama ini, harusnya titiknya beda. Maksudnya? Jadi titik 1,0 itu bisa digunakan. Bisa. Oh. Ya. Ada pertanyaan lain? Ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Ani. Dan sekarang tahap yang kelima, evaluasi. Evaluasinya apa yang dipresentasikan tadi semuanya sudah benar secara langkah dan hasil. Nah, sekarang kita masuk ke tahap sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tentang kesimpulan. Ya, kesimpulan dari apa yang sudah kalian pelajari tadi. Apa kesimpulan yang bisa kalian ambil tentang cara menentukan nilai optimum dari fungsi objektif menggunakan metode uji titik pojok? Kira-kira kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa kira-kira? Ya, langkah penyelesaian program linear 2 variabel menggunakan metode uji titik pojok. Yang pertama yang harus dibuat apa dulu? Model matematika. Kemudian yang kedua menggambar daerah himpunan penyelesaian. Yang ketiga, menentukan titik pojoknya dulu, ya, tentukan titik pojoknya dulu. Setelah itu baru menentukan nilai optimum dengan cara mensubstitusikan titik pojok ke dalam fungsi objektif. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, saya lanjutkan. Nah, sekarang tugas mandiri. Jadi tugas mandiri untuk hari ini adalah mengerjakan permasalahan yang ada pada LKPD. Tadi aktivitas 2 sudah dikerjakan ya. Nah, kemudian permasalahan utama kan belum. Nah, permasalahan utama nanti kalian kerjakan di rumah. Ya, kalian tuliskan dalam selembar kertas folio beserta dengan langkah-langkahnya dari yang diketahui, ditanyakan, kemudian penyelesaian, ada pemisalan untuk model matematikanya, SPTLDV-nya seperti apa, cara menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya untuk masing-masing pertidaksamaan, terus gambar dari daerah himpunannya seperti apa, titik pojoknya apa saja, kemudian hasilnya bagaimana ya. Silakan kalian kemas dalam bentuk yang bagus dalam sebuah selembar kertas, kemudian besok lagi dikumpulkan. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi dari pembelajaran. Jadi nanti saya berikan satu soal, ya, di mana masing-masing nomor urut itu berbeda. Yang ganjil dapat soal A, kemudian nanti yang genap ini mendapatkan soal yang B. Silakan bukunya dimasukkan dulu ke dalam laci atau ke dalam tas. Yang di atas meja hanya alat tulisnya saja, ballpoint, penggaris, tip X, pensil, menghapus, label bila perlu.
Oke, silakan dikumpulkan lembar jawabnya. Sebelah sini untuk soal A, sebelah sini untuk soal B, silakan. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi pembelajaran. Ya. Untuk refleksi pembelajaran, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah kegiatan pembelajaran hari ini? Kemudian, adakah hal yang masih membuat kalian bingung dari kegiatan pembelajaran hari ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, ya, silakan kalian scan barcode yang sudah saya berikan. Ya, barcode-nya di-scan dulu, kemudian kalian tuliskan pada Google Form yang sudah saya buat. Ya, silakan ayo semuanya dibuka HP-nya, kemudian di-scan. Saya beri waktu 2 menit untuk mengisi refleksi pembelajaran hari ini. Bagian yang paling atas ya, bagian refleksi pembelajaran yang paling atas. Sudah selesai? Oke. Salah satu saya tanya Mbak Viola, bagaimana perasaanmu hari ini setelah melakukan pembelajaran dengan model PBL? Perasaan saya baik dan juga senang karena dengan mempelajari materi hari ini saya dapat menentukan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari dengan mudah. Ya. Sudah, itu saja. Oke, tindak lanjut dari kegiatan hari ini, ya, karena hari ini kita sudah tuntas dalam mempelajari tentang cara menentukan nilai optimum dari fungsi objektif program linear 2 variabel menggunakan metode uji titik pojok. Tadi saya sudah lihat sekilas jawaban yang kalian kerjakan, hasilnya sudah masuk dalam kategori baik. Kemudian dari aspek sikap spiritual, kemudian sikap sosial juga sudah masuk dalam kategori baik. Kemudian presentasinya tadi sudah sangat bagus, ya. Nanti saya tinggal melihat bagaimana pekerjaan kalian pada LKPD dan permasalahan utama, ya. Nah, maka untuk pembelajaran berikutnya kita akan menentukan nilai optimum dari fungsi objektif program linear 2 variabel, tentunya menggunakan masalah kontekstual yang akan kita cari menggunakan metode garis selipit, ya. Karena tadi di awal tadi untuk menentukan nilai optimum ada 2 metode, metode titik pojok dan metode garis selipit. Jadi hari besok kita akan menggunakan metode garis selipit. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita ice breaking dulu, sebentar, ya, supaya lebih semangat. Jika saya mengatakan 1, berarti tepuknya 2. Mengatakan 2, berarti tepuknya 1. Kalau saya mengatakan 3, berarti tepuknya 4. Ya. Kalau saya mengatakan 1, tepuk 1 kali. Mengatakan 2 kali. Kalau mengatakan 2, tepuknya 1 kali. Kalau mengatakan 3, ya. Oke. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 1, 2, 3. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa seperti biasa. Salah satu dari kalian silakan untuk memimpin doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Terima Selamat siang, terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.